ورحمة للعالمين وختم به النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء وانقسام الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para habaib, para alim ulama, tuan guru, kiai, para asatidah, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan. Wabil khusus bersama kami sudah hadir Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas dan juga Al-Habib Farid bin Yahya, dan juga tak lupa yang kami hormati keluarga besar takwir Masjid Baitus Syakur, dan juga kepada perwakilan dari pemerintahan yang hadir, mungkin dari kecamatan, saya hormati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitus Syakur, masyarakat, warga kampung Batu Ampar Lestari, yang mudah-mudahan kesemuanya insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini, di malam-malam bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terus, tidak pernah berhenti, walaupun sedetik pun tetap memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Hingga malam hari ini alhamdulillah tetap mendapat nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillah tetap mendapat nikmat sehat wal afiat, panjang umur. Diberikan kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah, berkumpul bersama, duduk bersama di tempat yang baik, tempat yang mulia, baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam hari ini hadir untuk mengenang, memperingati sebuah peristiwa yang mulia yang dijalani, dilaksanakan oleh makhluknya Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam mendatangi, memenuhi undangan, berangkat untuk mendatangi undangan, memenuhi undangan dari Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita imani, yang kita yakini sebuah peristiwa, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan, monggo mari kita berdoa kepada Allah, barokahnya rumahnya Allah, barokah dari bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, dan juga insya Allah barakah Isra wal Mi'raj, dan tentunya barakah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah segala apapun yang kita hajatkan, yang kita niatkan, yang semua kita cita-citakan, hajat dunia, hajat akhirat, semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan banyaknya dosa-dosa yang sudah entah berapa jumlahnya kita lakukan,
dosa kecil, dosa besar, mudah-mudahan semuanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari Bu, Pak, kita niatkan juga, karena akhir-akhir ini banyak masyarakat merasa kurang enak badan, meriang, batuk, flu, pilek, pusing. Selain minum obat ke dokter, beli tebus resep, kita juga berdoa ya. Berdoa minta sama Allah barakah bulan Rajab, barakahnya Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan khususnya saudara, keluarga kita, jamaah kita, warga kita, dan semuanya yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat zahir wal batin. Dan mudah-mudahan yang sekarang dalam keadaan sehat terus dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk penyakit zahir maupun batin. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat, membuat kita semakin takut kepada Allah, membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Syakur rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ini sebagaimana kita sudah tahu berada di bulan Rajab. Bulan Rajabnya sendiri selain ada Isra wal Mi'raj ya, tapi bulan Rajabnya sendiri itu sudah memiliki kemuliaan sendiri. Jadi selain ada kejadian hebat Isra Mi'raj, bulan Rajabnya itu sendiri pun juga memiliki keunggulan tersendiri. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Makanya Bu, kita sebagai umat Islam ini paling tidak walaupun gak hafal, tapi tahulah dengan nama-nama bulan-bulan Hijriyah. Karena kita kan umat Islam, segala aktivitas keagamaan kita itu waktunya, atau bahasa Inggrisnya timingnya itu hubungannya bukan dengan kalender umum ya, tapi kaitannya hubungannya dengan kalender Hijriyah. Nah, kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak hafal atau paling tidak kenal lah itu, akhirnya di waktu-waktu yang tertentu kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, kita nggak ngerti. Kenapa? Nggak tahu, nggak kenal. Ya itu kok saya ini tiba-tiba sudah masuk bulan Rajab, dia nggak kerasa. Ujuk-ujuk sudah masuk bulan Rajab. Kalau kata orang Jawa ini ujuk-ujuk apa? Tiba-tiba Indonesia. Kalau bahasa saya di Banyuwangi itu moro-moro. Atau Indonesianya tiba-tiba ujuk-ujuk itu bahasa Sunda. Yang kemarin rame ya. Ya itu kan nggak terasa ya, tiba-tiba Rajab ya. Loh, sampai selama ini kemana? Umat Islam kok nggak tahu sama bulan Hijriyahnya kan? Kalau bahasa Bung Roma Irama itu terlalu, bukan begitu ya? Terlalu, ya paling tidak nggak hafal, dia tidak harus hafal, tahu lah dulu, kenal. Coba kira-kira Ibu, kalau diurut dari bulan pertama sampai bulan ke-12, bagaimana kira-kira? Hafal apa enggak? Hah? Kalau kalender umum Pak, Januari sampai Desember, insya Allah lancar kayak air begitu. Kenapa? Ya apalagi yang kerja tanggal-tanggal tua kan ada dana yang ditunggu. Kapan cair, tiap hari yang dilihat kalender terus 27, 28, 29, 30, 1 langsung buka HP M-Banking, oh sudah masuk gajian, aman sudah. Ya nggak apa-apa, silahkan, bukan nggak boleh.
Anda hafal karena aktivitas duniawi kita yang sekolah, yang begawi, megawe dari wong Jawa itu hubungannya pakai kalender umum. Cuma kan kita selain di dunia juga ada kita punya agama hubungannya dengan kalender Hijriah. Kalau bulan yang pertama dalam kalender Hijriah bulan apa? Bulan Muharram. Katanya orang Jawa itu bulan Suro karena diambil dari tanggal 10-nya yaitu hari Asyura, sehingga bulannya pun dinamakan bulan Suro. Kemudian setelah bulan Muharram lanjut bulan berikutnya yaitu bulan Sofar. Bulan Sofar, Sofar. Cuma karena lidah-lidah yang biasa makan soto pecel ini repot bilang sop, akhirnya diambil yang ringan, yang enteng saja, Sapar. Kan gitu jadinya Bu ya. Makanya ada jenang namanya jenang Sapar bisa dibikin. Nah gimana ya, paling tidak tahu lah, walaupun cuma tahu jenangnya aja gitu ya. Sofar. Habis bulan Sofar lanjut ke bulan berikutnya yaitu bulan Rabiul Awal yang lebih akrab kita kenal dengan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai bulan Maulid beres, lanjut ke bulan berikutnya yaitu bulan Rabiul Akhir. Kalau orang Jawa bilangnya bulan Bakdo Mulut. Bakdo itu diambil dari bahasa Arab Ba'da itu artinya setelah. Makanya kalau ada sholat isya wajibnya sunnah setelahnya sholat ba'diyatal isya, ba'diyah, sholat yang dilaksanakan setelah ba'diyah. Nah begitu juga bulan Rabiul Akhir, kata orang Jawa ini biar tahu lah kita yang setidaknya ya, Bakdo Mulut. Beres bulan Ba'da Maulid Rabiul Akhir lanjut ke bulan berikutnya yaitu bulan Jumadil Awal. Bulan Jumadil Awal beres selesai, lanjut bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir selesai, bulan sekarang yaitu bulan Rajab. Dan sekarang bulan Rajab ini subhanallah untuk tahun ini bertepatan dengan bulan Februari ya. Bertepatan dengan bulan Februari. Ya cuma iya kalau tahun sekarang bertepatan dengan Januari, tahun-tahun berikutnya kan nggak tentu kan. Adanya Isra wal Mi'raj, sunnah-sunnah yang dianjurkan bulan Rajab itu diamalkannya ya ketika masuk bulan Rajab. Mau Rajabnya bertepatan dengan Februari seperti sekarang ataupun tidak bertepatan dengan bulan yang lain, contohnya dengan bulan Maret, dengan bulan Desember, nggak ngurus, pokoknya Rajab waktunya kita Isra wal Mi'raj. Beres bulan Rajab selesai, mudah-mudahan panjang umur semuanya, masuk ke bulan Sya'ban. Kata orang Jawa itu bulan ruah. Bulan ruah karena biasanya masyarakat kita kalau di bulan Sya'ban ngirim doa arwah. Ngirim doa arwah. Sehingga diambil simpelnya saja bulan ruah. Bulan Sya'ban. Beres bulan Sya'ban selesai, lanjut ke bulan berikutnya yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Gak peduli Ramadannya bertepatan dengan April, Ramadannya bertepatan dengan Februari, Ramadan bertepatan dengan bulan apapun, pokoknya Ramadan waktunya puasa. Beres bulan Ramadan selesai satu bulan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri yaitu bulan apa? Syawal. Mau Syawalnya bertepatan dengan Desember, mau bertepatan dengan Maret, apapun saja, Syawal waktunya kita lebaran. Beres bulan Syawal ke bulan yang berikutnya yang dinamakan bulan Dzul Qa'dah. Bulan Dzul Qa'dah jarene wong Jawa iku wulan selo. Kalau katanya orang Madura, Pak, ada Madura di sini. Ada.
Kewahilan itu ada. Kalau katanya orang Jawa, orang Madura, ini buat yang tidak bisa ngomong Madura jangan coba-coba. Rawan ini. Pada bulan Takepe. Bulan Takepe. Takepe itu artinya kecepit. Karena bulan ini dijepit dengan 2 lebaran. Sebelumnya lebaran Idul Fitri, setelahnya lebaran Idul. Nah, jadi dijepit. Bahasa Arabnya kejepit itu Maduranya Takepe. Sampai yang bukan Madura jangan coba-coba, kepleset. Bahaya ini ya. Beres bulan Dzulqa'dah terakhir ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Yang ditakdir berangkat haji, berangkat semuanya mudah-mudahan semua ditakdir ya. Yang nggak berangkat ya nyembelih kambing, nyembelih sapi, baitul syakur, nyembelih onta kan gitu. Amin. Kapan itu dilaksanakannya ya ketika Dzulhijjah, makanya ayo Pak. Kita ini coba anak-anak ditertibkan itu di belakang. Panitia minta tolong kerjasamanya anak-anak ditertibkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini aktivitas keagamaan semuanya hubungannya dengan kalender Hijriah. Enggak apa betul, enggak apa. Yang penting kenal dulu sudah. Ya alhamdulillah. Setelah mungkin kita melewati masa pandemi, sempat libur, aktivitas acara-acara keagamaan mulai dihidupkan lagi, dan mudah-mudahan terus istiqomah semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bulan Rajab ini kata para alim ulama, amalan yang paling tepat, yang paling cocok diantaranya apa? Perbanyak membaca istighfar. Ayo Bu, mungkin sampean bingung, Habib, Pak Yai, Pak Ustadz, Tuan Guru, enaknya ngamalin apa ya kalau bulan Rajab? Ambil tasbih, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak ada model bacaan lain istighfarnya, terserah. Yang penting ada kata-kata istighfar, minta maaf kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an, wafiqna amalan. Pakai cara gitu enggak, sambil nyanyi enggak apa-apa, nyantai-nyantai gitu minum kopi. Astagfirullah. Gimana silahkan, yang penting minta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu. Bu, orang yang gemar senang baca istighfar berarti dia itu mengakui kalau dirinya itu banyak salah. Kenapa? Karena artinya istighfar itu minta maaf. Orang mau minta maaf ketika merasa dirinya, iya, aku salah, aku keliru, aku kotor, aku banyak dosa. Ya sudah, minta maaf. Akui kesalahan, akui dosa yang pernah dilakukan. Kalau bahasa olahraganya itu Pak, yang sportif, salah yang aku salah. Kadang orang gengsi Pak, gengsi. Mau ngakuin kesalahannya itu gengsi. Enggak, aku enggak salah, salah. Kamu banyak dosa, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih berarti kita baca istighfar apa? Enggak sempat, ya sempat apa? Main HP 2 jam sempat. Kemudian buka YouTube, lagu macam-macam, Facebook, status WhatsApp, Instagram, TikTok, macam-macam bisa. Masa-masa kita minta maaf kepada Allah terus nggak ada waktu ya. Katanya Roma Irama tadi itu ya terlalu. Sempatkan waktu khususnya bulan ini aja. Banyak-banyak baca istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak deh, saya enggak terlalu banyak kok dosanya. Jadi enggak perlu banyak-banyak baca istighfar. Tak mau jujur-jujuran. Ayo, yang bawa HP bisa buka kalkulator, silakan. Kita hitung-hitungan aja sudah. Hitung-hitungan.
yang bawa nota silakan notanya dibuka, kwitansi siapkan, sama juga ya, stempelnya siapkan. Oh, saya mau tanya sama ibu, 1 tahun jumlah hari ada berapa? Udah. Kalau ala Muhammad kan 1 tahun ada berapa hari ibu-ibu? 365. Kalau 1 hari kita melakukan dosa, setahun berarti jumlah dosa kita berapa? 365 dosa kita. 365 dosa yang kita lakukan dalam 1 tahun. Kalau perharinya hanya 1 dosa, itu pun sudah jamaah itu satu yang paling masya Allah sudah paling wali sudah ya. Sehari minim sudah dosa 1 kali, setahun ternyata tabungan dosanya saldonya 365, itu sudah paling masya Allah. Cuma pertanyaannya di antara kita nih tiap hari setor dosa berapa? Coba dicek kwitansi, dicek nota-nota, sehari kira-kira dosa kita berapa? Ya banyak kayaknya deh. Kalau ada orang bilang enggak deh, saya enggak banyak juga, nyantai aja. Betul, ayo kita hitung lagi sudah. Kalau mau hitung-hitungan monggo kita hitung. Pertama dari nikmat mata yang Allah berikan kepada kita ini. Sehari berapa kali memandang maksiat, ayo. Kadang-kadang buka HP. Enggak, saya nggak lihat yang buka-bukaan, saya nggak lihat yang porno-porno. Iya lihat ceramah, mungkin lihat qasidah, sponsor keluar. Sponsor keluar, ternyata sponsornya artisnya pakai baju buka-bukaan. Dosa lagi gitu. Itu kalau memang yang dilihat pidato, ceramah, qasidah. Kalau yang dilihat sudah memang gosip dari awal, sudah berapa gitu. Sampai bapak-bapak kerja keluar pagi-pagi sudah Masya Allah, mandi, baju sudah rapi, baru keluar sebentar, ibu-ibu belanja, beli sayur, buka auratnya kelihatan lagi. Belum lagi yang rekreasi, belum lagi sehari mata kita ini berapa kali lihat maksiat. Yang lihat televisi, iklan-iklan muncul, ya juga banyak maksiat di situ, Pak. Ya Allah, ini baru mata kita melakukan maksiat sehari sudah berapa kali? Nggak ngitung. Makanya kapan-kapan Bu, yang sering pegang tasbih digital, ya, coba jangan baca zikir sekali-kali, coba dihitung dosanya. Nanti kan sehari ketahuan totalnya berapa ya? Dosa ini, dosa lagi, nanti sehari mungkin insya 400-500 saya menyebabnya. Ini atau katakan 10 saja sudah 10 dosa kita lakukan sehari, anggap 10 dosa. Setahun sudah 3.650 dosa. Itu baru mata, belum lisan kita, mulut kita, lidah kita. Ketemu orang nanti menceritakan aib tetangganya, riba. Katanya orang Jawa itu ngerasani, menceritakan aib tetangga, temannya, saudaranya. Kalau dia dengar gak suka pasti. Wah itu berapa? Gosip itu nah Bu. Kadang-kadang duduk sama teman tetangga, ya itu nanti kalau kita ini duduk-duduk sama teman, kalau nggak ngomongkan orang lain tuh kayak masakan nggak dikasih masakun dulu. Kayak sop nggak pakai sasa, kurang sedap rasanya. Makanya kalau ngobrol ada ngomongkan orang lain, enak Pak, saut-sautan ini terus kayak main bola, indah permainannya. Kenapa? Karena ada bahan omongan gitu. Sehari sudah berapa kali lisan kita ngomongin orang? Belum lagi yang bohong, ya kan? Menipu, apalagi kondisi ekonomi seperti sekarang PPKM, ekonomi anjlok, kepingin barang yang cepat laku. Wah ini bagus lah, bagus, nggak ada cacatnya, wow, istimewa ini. Ternyata ada yang tersembunyi cacatnya aja nggak disebutkan. Sudah berapa kali? Belum bohong sama atasan, belum bohong sama istri, belum istri bohong sama suami. Wah, berapa hari kali maksiat. Belum yang fitnah, belum yang macam-macam. Ini baru lisan sama mata kita. Telinga,
Bin, saya nggak ikut ngomongkan orang kok, Bin. Saya nggak ikut macam-macam. Iya, tadi kamu jadi pemirsa. Jadi pemirsa setia, pendengar setia, ikut dengarkan. Sama aja hitungannya. Telinga juga kena. Mata maksiat, mulut maksiat, telinga maksiat, belum tangan juga ikut, belum kaki juga ikut, belum pikiran, belum lintasan hati. Terus berapa jumlahnya? Ya banyak. Setahun mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Mungkin jutaan, bisa jadi. Itu baru 1 tahun. Kalau dikalikan umur balik sampai sekarang, kalau Anda umurnya sekarang 50, balik anggap 15 tahun, umur 15 dikurangi 15 berarti 35. Tinggal dikalikan, ketemu jumlah dosanya berapa. Miliar mungkin ya, miliaran mungkin. Dan terus gimana? Kalau sudah tahu banyak salahnya, banyak dosanya, dia minta maaf. Dan jangan khawatir Pak, Bu, sejelek apapun kita, sekotor apapun dosa kita punya Tuhan itu Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu jual murah, tidak jual mahal. Beda kalau manusia. Kalau kita salah sama manusia, yang mau maafkan ini setengah mati. Kenapa? Jual mahal. Itu Nabi, saya punya salah sama saudara, saya sudah datang ke rumahnya minta maaf, marah-marah dia, gak ada maaf bagimu. Sampai 7 turunan kau tidak aku maafkan. Kayak film-film aja. Sulit ya. Memang paling enak itu kalau kita ini punya masalah, dosa, paling gampang memaafkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, tidak jual mahal. Cuma juga jangan nyentengkan. Jangan nyepelekan, nanti maksiat, gampang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak sholat, gampang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti malam bangun minta maaf, beres sudah. Ini nyepelekan, bahkan bisa jatuhnya dosa besar. Jangan seperti itu juga, jangan keterlaluan. Ya salah, akui diri kita yang salah. Sembrono, keliru, ceroboh, ya sudah minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan Pak ya, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum akan mengadab sekelompok manusia kalau di tengah-tengah mereka masih ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup di tengah umat manusia, mustahil turun azab di tengah mereka. Tapi itu kan berarti zamannya sahabat. Zaman kita kayaknya nggak mungkin. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini betul. Kalau fisiknya Nabi sudah nggak ada, pindah ke alam barzakh, pindah ke alam kubur. Beliau tidak wafat, hanya pindah alam saja. Dan andai kata syariatnya, sunnahnya dihidupkan, diamalkan, berarti seakan-akan sana Nabi hidup di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena umatnya memperhatikan, menjaga syariatnya. Sehingga kalau umat ini semuanya kompak, semuanya menghidupkan syariatnya Nabi, ngamalkan sunnahnya Nabi, jangan khawatir, azab akan disingkirkan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kok masih banyak adab datang di tengah-tengah kita. Baik adab yang kelihatan mata, gempa, gunung meletus, angin puting beliung, tsunami, kemudian banjir, kebakaran, dan lain, ataupun adab yang tidak terlihat, apa? Omikron, ataupun varian-varian yang lain, Delta, dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Jawabannya, kemungkinan pertama, apa? Karena umatnya banyak yang meninggalkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak peduli sama sunnahnya Nabi. Yang dia pikir duit, kerja, uang, duit terus. Syariatnya Nabi gimana? Nggak peduli. Sunnahnya Nabi gimana? Nggak ngurus. Gimana? Ya Allah ingatkan umat ini,
supaya mau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan mengajak sekelompok manusia kalau mereka mau rutin istiqomah membaca Kalau kepingin selamat, selain minum obat, tetap minum obat tetap. Makanya kan lagi rame di grup-grup ini kondisi seperti ini tentang obat. Tadi di grup majelis saya gitu juga yang rame tentang obat ini, obat itu, karena banyak lagi kayak agak-agak. Ya nggak apa, ikhtiar saja minum obat, silakan Abdul. Tapi jangan lupa juga perbanyak istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah barokahnya istighfar dan mau menghidupkan aturan Nabi Muhammad, insyaallah dijaga, dilindungi dari bala, musibah, mara bahaya, virus. Amin ya amin ya rabbal. Harus seperti itu. Perbanyak istighfar. Dan apa kata Nabi itu harus istiqomah. Rutin, melazimi, kata Rasulullah, man lazimal istighfaro, siapa orang yang rutin lazim baca istighfar, ja'alallahu likulli bikin makhraja. Siapa orang yang setiap kehidupannya dia selalu rutin baca istighfar, Allah akan jadikan min kulli hammin, setiap kesumpekan apa akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat yang sumpah-sumpah. Ada yang sumpah kalau ini? Kelihatan kayaknya banyak yang sumpah. Sumpah ngurusi kerjaan, sumpah ngurusi duit, sumpah ngurusi tagihan-tagihan, kredit-kredit, sepeda motor, mobil, KPR, dan lain sebagainya. Gimana? Aduh, kepala saya mau meletus nanti. Ya sudah, meletuskan saja, nggak apa-apa. Gimana? Perbanyak baca istighfar dan yang rutin. Mohon maaf. Pak, Bu, kadang-kadang orang zaman modern sekarang ini pengennya cepat. Apa-apa pengen langsung. Gimana pengen langsung cair, langsung cash, langsung beres. Ya sabar, Bro. Mbak, ya harus sabar. Apa-apa mau cepat semuanya. Sampai kalau tanam padi hari ini ya, hari ini apa? Hari Senin. Hari Senin sampai tanam padi. Pertanyaannya apa? Besok Selasa langsung panen? Yang nggak nunggu berapa bulan? 3 sampai 4 bulan baru bisa panen beras. Itu pun harus modalnya, usahanya, kemudian bibitnya, kemudian pupuknya, macam-macam. Baru 4 bulan panen beras. Kalau di Jawa, Pak, Bu, di Jawa yang laki-laki banyak orang tanam pohon sengon. Di sini tanam pohon apa? Sawit ya. Di sana orang itu lagi ramai tanam pohon sengon, karena lumayan. Nah itu kalau tanam pohon sengon hari ini panennya kapan? 4 tahun, 5 tahun baru panen. Nggak bisa langsung, doakan saya kepengen tanam sengon, hari ini tanam, bulan depan panen. Nggak bisa, Mas. Harus sabar, nanti nunggu 4 tahun, 5 tahun. Begitu juga sampai yang sumpah banyak masalah, buwirit, berzikir macam-macam. Kalau kepengen cepat itu harus ya rutin, sabar. Nggak bisa pengen cepat itu nggak bisa. Mana saya sudah baca 1000 kali istighfar, tetap sumpah aja ya. Saya mau tanya, bacanya sudah berapa lama? Ya baru seminggu 2 minggu. Baru seminggu 2 minggu pengen cair, pengen sukses, pengen beres. Ya dilihat dulu sama Allah, ini serius apa enggak orang ini. Dites dulu ini betulan apa enggak. Jangan-jangan kalau butuh aja baca, kalau enggak butuh enggak dibaca. Banyak orang begitu, kayak minum obat. Kalau pusing baru diminum sehari 3 kali. Kadang-kadang kalau ada hajat, ada urusan baru baca-baca. Waktunya sudah beres, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jangan gitulah, kita di setiap saatnya, setiap detiknya selalu butuh kepada Allah. Jangan kalau pas ada masalah baru ngomong, kaset terlambat. Dulu mana? Banyak orang begitu. Kadang-kadang saya ngeliat video, ada angin keras, puting beliung, pohon-pohon tumbang, genteng atap orang terbang semuanya. Yang di bawah takut semuanya. Ya Allah, takbir Bapak, mohon Bapak. Kadang-kadang saya ketawa, saya kesian perhatian.
Ya cuma manggil Allah jangan ketika butuh saja. Ketika dikasih angin puting beliung, pohon tumbang, atap terbang, baru ya Allah, baru astagfirullah. Lo dulu kemana waktu kamu enak itu kemana? Kok nggak manggil Allah? Kok lupa? Kok lagi nyantai malah melanggar aturannya Allah? Dikasih peringatan, baru ya Allah. Jangan seperti itu, Pak. Kata Kanjeng Nabi, kalau kamu ingin semua urusan beres, yang rutin membaca istighfar, yang mudah-mudah, yang sumpek sempit banyak masalah, barakah Rajab, barakah Isra wal Mi'raj, barakah istighfar, insyaallah semuanya dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Syakur, ini baru mukaddimah dari acara Isra wal Mi'raj. Bagaimana kira-kira? Lanjut. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli. Ayo, mari silakan dinikmati ibu-ibu kuenya, ya. Mungkin biasa. Kalau belum ada silakan minta sama panitia. Santai saja ya, kita nyantai aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli. Kalau kita perhatikan kisah tentang Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu diberangkatkan oleh Allah dari mana? Bukan dari Batu Ampang, bukan. Ya kan? Bukan dari Balikpapan, tapi dari Masjidil Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil. Hafal semua ayat ini, Pak ya. Ya sampai Aqsa saja, deh. Lanjutan belakangnya kadang-kadang gak karu-karuan, katanya orang Jawa itu berbet, bulat gak karu-karuan. Gak apa, yang penting tahu lah gitu. Ini kalau kita perhatikan ternyata Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram, kemudian lanjut lagi ke Masjidil Aqsa Palestina, naik lagi Nabi itu di alam sana, itu di alamnya malaikat. Ada masjid juga, Pak, ada. Masjid Nabi Baitul Syakur, bukan. Namanya Masjid Baitul Makmur. Baitul Makmur, bukan Baitul Makmur Balikpapan ya. Balikpapan juga ada Baitul Makmur. Cuma Baitul Makmur masjidnya malaikat. Jadi ada, tak tahu ketua takmirnya siapa sebenarnya. Saya belum pernah nyampe, Pak. Namanya Masjid Baitul Makmur. Siapa yang sholat di sana? Kemudian apa yang mereka malaikat ini? Jangan salah. Setiap hari Allah ciptakan 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Makmur dengan berbagai macam model ibadah. Ada yang sholat, ada yang rukuk, ada yang berzikir, ada yang berbuat macam-macam. Tiap hari 70.000 malaikat dan tidak keluar. Jadi nambah terus, tiap hari nambah terus. Apa muat dia? Ya muat aja. Masjidnya besar kok. Saya ikut bangun waktu itu, Pak. Ya nggak tahu sudah. Yang penting 70.000 malaikat masuk ke sana tiap hari seperti itu. Makanya andai kata masjid-masjid di dunia ini sepi, Allah nggak rugi. Allah nggak bingung gimana ya masjid-masjid di dunia kok sepi. Allah merasa rugi, nggak rugi mas. Kenapa? Baitul Makmur tiap hari 70.000 malaikat ibadah masuk. Allah nggak merasa rugi. Mau Baitul Syakur sepi, nggak ada yang sholat, mau rame, mau banyak di dunia ini umpamanya kosong melompong, nggak ada yang makmur di masjid, Allah nggak merasa rugi. Justru kita ini yang merasa. Kalau Allah mulia, memang aslinya mulia juga. Bukan karena dimuliakan sama hamba-hambanya. Jadi Nabi ternyata berangkat dimampirkan ke beberapa masjid-masjid. Ini sebagai pelajaran buat kita, saya, sampean, menunjukkan bagaimana mulianya masjid. Jangan disepelekan. Kalau disebutkan masjid itu sebagai rumahnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Berarti yang jadi tuan rumah siapa? Yang jadi tuan rumah adalah Allah. Makanya kalau masuk masjid itu Nabi mengajarkan adab kepada kita.
Orang itu kalau bertamu ke rumah kita pakai adab, sopan santun, kita hormati. Kan gitu Pak ya? Datang ke rumah sampean, assalamualaikum. Tunggu, nggak ada jawaban. 2 kali, assalamualaikum. Atau mungkin ada belnya gitu ya. Lalu kita tahu ada tamu, kita buka, kita hormati. Silakan Pak, silakan. Dijamu dengan anggur, kemudian jeruk, pisang, kurma, dan lain sebagainya. Kenapa? Datangnya dengan hormat, dengan tata krama, dengan sopan santun. Tapi kalau ada tamu datang ke rumah sampean, nggak lewat pintu, lewat jendela, jam 1 malam, kira-kira apa ini? Maling gimana? Pukulin gitu. Ambil kayu ulin, hantam saja sudah maling, kurang ajar. Kenapa? Datang tanpa adab, tanpa sopan, tanpa tata krama. Begitu juga masuk ke dalam masjid, kita diajarkan untuk tata krama, sopan santun. Kenapa? Yang kita masuk ke sana itu bukan rumahnya Amir, bukan rumahnya Pak Karim, bukannya rumahnya Pak Erwin, itu rumahnya Allah Subhanahu. Gimana? Ada tata krama. Pak, sampean masuk ke istana Pak Jokowi, nggak sembarangan. Diperiksa sama pas-pampres itu. Lihat, tahu apa ini? Profilnya bagaimana? Pakai harus rapi, Pak boleh begini. Aturannya panjang. Baru masuk ke istananya Pak Jokowi. Loh, gimana lagi kalau masuk ke rumahnya Allah? Harus ada. Makanya masuk mendahulukan kaki yang kanan sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kemudian sholat tahiyatul masjid, atau kalau enggak diganti dengan bacaan baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Duduk kemudian sunnah dengan kita niat etika. Makanya ayo yang belum ini untuk ingat saya, ayo niatin sekarang aja, enggak apa-apa. Niat etika ya. Nawaitul etika fi hadzal masjid sunnatan. Jadi walaupun duduk aja Pak, duduk aja sudah ditulis pahala. Walaupun nggak terlalu dengarkan pidato saya, nggak apa-apa. Sambil setengah-setengah ngantuk. Tapi dia jadi etika, dapat pahala. Apalagi sambil dengarkan pengajian kan gitu Pak ya. Bukan berarti sampai terus mau tidur, jangan dulu. Kalau sampai tidur ya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan begitu. Nah ini ada tata krama yang perlu kita perhatikan tatkala kita masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu, dan juga jangan disepelekan Bu. Alhamdulillah di rumahan Batu Ampar Lestari ya, sudah punya rumahnya Allah yang luar biasa. Anda tahu nggak, rumahnya Allah ketika ada orang-orang yang mau peduli memakmurkan rumahnya Allah, itulah mereka yang menjadi pagarnya kampung supaya kampung tidak terkena bala musibah jatuh di tengah-tengah umat tersebut. Kenapa? Karena masih ada barokah orang-orang umat yang mau memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu. Makanya Bu, kalau kita nggak bisa hadir ke masjid, dukung orang-orang yang memakmurkan masjid. Iya, saya sibuk, saya banyak aktivitas, saya banyak kerja, ya sudah gak apa-apa. Cuma yang makmur masjid didukung. Kalau memang ada dananya, ya dukung dengan dananya. Jangan komentar kok panjang sana kemari. Menurut saya begini, bagusnya masjid begini. Menurut duitnya keluarkan. Jangan lama sudah, supaya tambah makmur. Karena kalau cuma pengajian saja tanpa ada dananya ya repot juga. Itu namanya memakmurkan dengan segala-galanya. Yang ilmu dengan ilmunya. Saya nggak punya duit, saya nggak punya ilmu, gimana? Dengan hadirnya. Ya apa? Buat yang kaya-kaya, ya yang hadir ini mungkin ataupun yang nggak hadir. Buat yang sugih-sugih, saya sibuk ngurusi di lokasi sana. Saya punya pabrik, saya punya eskavator 8, saya punya bulldozer, saya punya tambang begini. Gak bisa ke masjid, yang maaf. Ya sudah gak apa-apa. Kirim transfer untuk masjid itu ibadah yang cocok buat orang yang kaya. Jadi walaupun yang kaya gak berzikir gak apa-apa. Orang gak sempat berzikir, nah kenapa? Berzikir duit, saya ngitung duit terus.
ya sudah nggak apa-apa, nggak usah banyak zikir, tapi duitnya doang itu ibadah yang paling cocok untuk orang yang kaya. Seperti itu. Di kitab dikatakan seperti itu. Nggak cocok, nggak sesuai. Kalau anda kata orang kaya raya ternyata ke masjid, masya Allah, sholat, kemudian berzikir, berdoa, ngaji Quran. Tapi ketika ada sumbangan, mohon maaf ini PPKM Allah, 5.000 rupiah. Buat apa 5.000? Beli kerupuk. Iya, makanya yang cocok, yang pas buat yang kaya-kaya mungkin silahkan dengan kesibukannya, tapi ayo dananya juga sumbangan. Nggak rugi Pak, nggak hilang. Kan hilang dan nggak hilang kata siapa? Ada notanya disimpan sama malaikat. Jangan khawatir, kwitansinya ditaruh nanti ditampilkan nih notanya. Kamu dulu nyumbang untuk masjid, jangan khawatir. Nih tulisannya, kwitansinya kamu dulu nyumbang untuk kegiatan masjid. Ada semua datanya dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Dibalas sama Allah, jangan khawatir. Sama Allah kok perhitungan gitu ya. Makanya ada ya, kita makmurkan rumahnya Allah. Nggak bisa, ayo kita dukung orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, karena pada hakikatnya mereka lah orang-orang yang menjadi pagar kampung supaya selamat dari bala musibah. Amin amin ya rabbal. Kata Nabi, beliau mengatakan begini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya hadis qudsi. Allah berfirman begini, inilah ahumu bi'adab di khalqi. Saya ini sudah kepingin gemes ngelemparkan musibah balak untuk manusia. Tidak kuat ngelihat kelakuan manusia yang mabuk, yang minum, yang zina, yang judi, yang pejabatnya korupsi, yang masyarakatnya gak karu-karuan, hancur semuanya. Allah sudah gemes kepingin cepet-cepet ngirim balak musibah di tengah-tengah manusia. Tapi wa idza nadartu, tapi kalau saya lihat 3 macam orang. Pertama siapa? Yang pertama orang-orang yang mau memakmurkan rumahku, batal, gak jadi, cancel, balak sudah di atas, dilihat ternyata masjidnya Allah masih banyak orang yang memakmurkan, gak jadi, batal, musibahnya gak jadi turun. Barakah siapa? Barakah orang-orang yang memakmurkan rumahnya. Yang kedua siapa? Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang sering baca istighfar, bangun tengah malam, qiyamul lail jam 3 dia bangun, sholat, baca apa ya? Baca istighfar, astagfirullah, sambil diingat-ingat dosa-dosa yang dulu ya, kelakuan-kelakuannya, kesalahan utama Allah, istighfar. Ini yang begini nih, oh, penyelamat kampung orang yang begini. Jangan disepelekan. Dan yang ketiga siapa? Wal mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Saling menghormati karena Allah, bukan karena yang lain. Ada Pak, zaman sekarang ini orang saling mencintai karena apa? Karena duit ada. Saya cinta sama orang itu, masya Allah orangnya hebat. Iya, kamu dapat duit, cair terus. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kalau sudah ada orang berduit banyak duit dan dia kena terus cipratannya, bukan saudara dianggap saudara. Ini sudah kayak saudara sama saya, saudara saya. Padahal bukan nisan, bukan sepupu, bukan ponakan, bukan apa. Kenapa? Karena dapat duit dianggap sebagai. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ada saudara sendiri itu ada, tapi karena melarat miskin, nggak diaku saudara. Malu mau mengakui. Kenapa? Dia melarat miskin. Ada nggak? Ada. Banyak malah. Kamu kenal itu? Apa? Apa? Padahal masih sepupu sekali, sepupu 2 kali. Jangan begitu Pak ya. Saling mencintai karena Allah. Saudara tetap saudara. Nggak ada cerita mantan saudara, nggak ada. Kalau istri masih bisa jadi menjadi mantan istri, tapi kok saudara, kapanpun saja saudara tetap saudara. Kalau katanya orang Jawa itu sak duluran sak lawasi. Ada lagunya ya, sak duluran sak lawasi, saudara sampai seterusnya. Dan saling mencintai bukan karena duit, bukan karena politik. Kadang-kadang ada orang itu kompak
akrab karena urusan politik, koalisi mendukung dia ini, wah macam-macam. Iya, politik, dukung mendukung. Sudah nggak koalisi, musuh-musuhan lagi, tukaran lagi, kelahi lagi karena urusan politik. Tapi marilah hidup bermasyarakat, saling menghargai, saling menghormati karena mau etnisnya apapun saja, nggak melihat ke sana. Mau dia orang Banjar, sukunya, mau suku Dayak, suku Arab, Madura, Jawa, Bugis, apalagi Batak dan lain sebagainya, nggak peduli. Ketika dia Islam berarti dia saudara kita. Saling menghargai, saling mencintai karena jadi damainya di kampung kita itu juga menjadi sebab ditertolaknya bala. Tadi ketika banyak permusuhan di tempat kita, hati-hati, bala akan datang. Jadi 3 orang ini ya, yang menyelamatkan masyarakat dari bala. Yang pertama, orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah. Yang kedua, Pak, orang yang membaca istighfar khususnya di tengah malam. Yang ketiga, orang-orang yang saling mencintai, saling menghargai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo ya, kita hadir di malam hari ini di masjid yang kita cintai, Baitul Syakur. Jangan cuma sekedar rame-ramean saja. Sambil rame, tapi polisi datang lebih ya, sambil rame dan seterusnya begitu. Jangan cuma sekedar rame saja, seremonial, ternyata ya tetap nggak ada perubahan. Sudah tahu kita tentang fadilahnya istighfar, ya juga jarang baca istighfar. Ya enggak. Kemudian sudah tahu kita bagaimana fadilahnya masjid yang begitu hebat, ya tetap masjidnya begitu saja. Yang sholat, yang pengajian itu aja, nggak nambah, nggak kurang. Ya ayolah, bagaimana masjid kita ini menjadi masjid yang pagarnya kuat. Kadang-kadang pagar ada pagar yang tipis dari bambu begitu Pak, ada pagar-pagar yang mantap stainless steel, ada yang kuat, ya tergantung. Kalau pagarnya tipis, artinya yang memakmurkan sedikit bisa jebol kapan-kapan ini. Harus diperkuat, didukung. Dan juga ayo ya, kita hidup bermasyarakat, saling menghargai, saling menghormati. Jangan karena urusan apa-apa kita kemudian kelahi musuh, jangan. Ingatlah pesan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan ya, segala hajat kita, segala niat-niat kita, semuanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masyarakat kita, kampung kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari bala, selamat dari musibah, selamat dari mara bahaya, selamat dari penyakit-penyakit corona, omikron dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya sehat walafiat, zahir wal batin, amin amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azim sultan, ya karim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-'ata, ya khafi al-lutf, ya jamil al-sun'i, ya halim la ya'jaz. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin warda 'an as-sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal bidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya mugawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir 'alaina kulli 'asir fa taysir al-'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wal tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta 'alim ya khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka
نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا أنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Hadirin wal hadirat, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, demikianlah tadi ceramah agama dari Al-Habib bin Abdul Rahman Bakun. Semoga yang disampaikan bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada mendung di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup kencang, jangan larang daun berjatuhan. Bila ada kata dan kesalahan kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Pulau Urian Bulu Cendrawasih. Cukup sekian. Masya Allah.